Polemik desakan lengserkan Wapres Gibran membuat Luhut Binsar Panjaitan muda. Mereka yang tak mau taat konstitusi dan tidak mau mengakui Gibran sebagai Wapres diusir agar tidak hidup di Indonesia dan menyebut mereka kampungan. Sementara Legend Purnawirawan Soeharto mengungkapkan alasan Purnawirawan ingin Wapres Gibran dilengserkan karena sayang pada Prabowo. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Sontak pengamat militer menyentil Luhut yang mementingkan kepentingan kekuasaan dan Luhut sok konstitusional. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Makin memanas, petisi Purnawirawan TNI yang ingin melengserkan Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapat pembelaan. Dan bahkan mereka yang tak mau taat konstitusi tidak mengaku Gibran sebagai Wapres agar keluar dari Indonesia. Dan mereka disebut kampungan. Ini sebuah pembelaan yang cukup frontal. Maka tak heran mendapat kritik keras dari pengamat. Luhut pragmatis, penjilat, dan sok taat konstitusi. Gempar, Luhut Binsar Panjaitan kembali mengeluarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Pasalnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DIN itu mengatakan kepada pihak yang mendukung 8 poin petisi Purnawirawan TNI, khususnya pemakzulan Wapres Gibran untuk jangan berada di Indonesia. Karena menurut Luhut, warga negara harus taat pada konstitusi. Iyalah harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia, ujar Luhut di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025. Luhut berdalih, jangan sampai Indonesia mau dipecah oleh kekuatan asing. Dia menyebut jangan sampai Purnawirawan TNI Polri yang mengusulkan pemakzulan Gibran bisa membuat Indonesia terpecah. Tidak hanya itu, Luhut juga menyebut pihak-pihak yang ingin melengsarkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres adalah kampungan. Menurutnya, harusnya para Purnawirawan kompak mendukung pemerintah terutama di tengah perang global. Ah, apa sih? Kita itu harus kompak. Gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini. Ribut-ribut begitu, kan kampungan itu. Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik, lanjut Luhut. Oleh karena itu, pengamat militer dan politik yang sekaligus jurnalis senior Universitas Nasional Slamet Ginting menyoroti tajam pernyataan Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Menurut Ginting, sikap Luhut itu tidak hanya merendahkan proses demokrasi, tetapi juga mencerminkan karakter Purnawirawan yang pragmatis dan oportunis. Ini yang harus kita waspadai. Pernyataan seperti itu justru memperlihatkan bahwa ada Purnawirawan yang tidak berdiri atas prinsip, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Itu bukan sikap negarawan, tegas Ginting dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Kamis 8 Mei 2025. Ginting menilai usulan pemakzulan Gibran dari Purnawirawan TNI seharusnya dipandang sebagai bentuk kewaspadaan dan kepedulian terhadap masa depan demokrasi, bukan justru dicibir dengan istilah yang merendahkan. Yang demokratis justru mereka yang berani bersuara, bukan yang hanya bertepuk tangan untuk kekuasaan. Pernyataan Luhut malah menunjukkan dirinya sebagai Purnawirawan yang tidak independen, terlalu pragmatis, dan loyal membabi buta, kata Ginting. Sementara peneliti media dan politik Buniyani menyebut Luhut sok taat konstitusi. Dia juga menyatakan usulan Purnawirawan agar Wapres Gibran diganti telah mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Ia pun mengungkapkan terima kasih kepada para Purnawirawan yang kecintaannya pada bangsa dan negara tidak diragukan lagi. Soal perkataan kampungan dari Luhut, Buniyani menyebut bahwa Luhut telah digunakan atau dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menjadi tameng melawan pihak-pihak yang kritis kepada Jokowi dan keluarganya.
Menurutnya, cara seperti ini, menggunakan orang lain untuk menyerang lawan, adalah ciri khas Jokowi sejak lama. Luhut, sekutu utama Jokowi selama 12 tahun, mengatakan desakan purnawirawan TNI agar Gibran dimakzulkan adalah kampungan. Menantu Luhut masih memegang jabatan strategis di TNI yang menjadi kasar. Kelihatannya, Jokowi meminjam mulut Luhut untuk menyerang para purnawirawan TNI. Nabok nyilih tangan, ciri khas Jokowi selama ini, kata Buniani, dikutip dari Facebook pribadinya. Sementara pernyataan Luhut yang meminta agar purnawirawan yang tidak mau taat konstitusi dan tidak mau mengakui Gibran sebagai wapres jangan ada di Indonesia. Buniani pun menyentil agar Luhut tidak merasa paling konstitusional. Sementara yang dibela Gibran Raka Buming Raka, perusak konstitusi. Apakah layak Luhut mengatakan hal ini? Merasa paling konstitusional, padahal Gibran sendiri naik dengan cara menukangi konstitusi. Seharusnya purnawirawan TNI dan rakyat bereaksi atas sikap songong yang tak perlu ini, tegasnya. Adapun usulan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming Raka dimakzulkan atau diganti dikeluarkan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR pada Kamis 17 April 2025. Mereka berjumlah sebanyak 332 yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satu yang paling mencolok dari purnawirawan TNI yang mendukung dan memberi tanda tangan agar Wapres Gibran diganti adalah Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Beliau adalah Wakil Presiden ke-6 periode 1993 sampai 1998, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI periode 1988 sampai 1993. Menariknya, alasan Tri Sutrisno mendukung karena ia menilai tindakan para purnawirawan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian, supaya negara bisa ditata kembali. Menurutnya, isi petisi itu masalah pokok dan berat, tapi jika tidak segera diselesaikan, maka negara terancam rusak. Alasan serupa juga disampaikan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Purnawirawan Sutioso, yang menyebut Wapres seperti Gibran tidak mampu mengurus negara. Justru yang ada, nasib negara dipertaruhkan. Lantas, bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.